sekarang kita teruskan materi kita, yaitu bilangan pangkat. Apa itu bilangan pangkat? Secara konseptual dapat didefinisikan bahwa bilangan pangkat itu merupakan perkalian bilangan real dengan sejumlah n faktor tertentu. Nah, ini juga bisa disebut juga sebagai bilangan eksponensial karena bilangan n merupakan eksponen atau pangkat dari bilangan pokoknya. Ada 11 sifat yang menggambarkan bilangan berpangkat ini yang akan saya gambarkan kepada Anda semua. Yang pertama bahwa bilangan yang berpangkat dengan 0 adalah hasilnya sama dengan 1. Berapapun bilangan pokoknya ketika kita pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 1. 1 pangkat 0, 1, 10 pangkat 0, 1, 1000 pangkat 0 adalah 1. Yang kedua, setiap bilangan pokok yang dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, X pangkat 1 adalah X, 10 pangkat 1 adalah 10. Lalu, sifat yang ketiga adalah 0 ketika kita pangkatkan dengan bilangan tertentu, hasilnya adalah 0. 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat 10 sama dengan 0. Sifat yang keempat adalah bilangan pokok yang dipangkatkan dengan bilangan negatif, misalnya X pangkat min A, hasilnya adalah seper dari X pangkat A. Begitu. Jadi contohnya X pangkat min 2, maka kalau kita cari penyelesaiannya adalah seper X pangkat 2. Sifat yang kelima adalah X pangkat A per B. Jadi pangkatnya atau bilangan eksponen ini adalah sebuah bilangan desimal. Maka ini juga sama artinya dengan hasil akar. Berarti di mana bilangan pembilangnya menjadi pemangkatan dari bilangan pokok dan penyebutnya menjadi akar pangkat dari bilangan akarnya. Ini contohnya X pangkat 3 per 2. Jadi bilangan pangkatnya atau bilangan eksponennya, pembilangnya adalah 3 menjadi pemangkat dari bilangan pokoknya dan 2-nya menjadi akar pangkat dari bilangan seluruhnya. Sifat yang keenam adalah yaitu ketika dua buah bilangan atau sebuah bilangan desimal atau bilangan pecahan biasa kita pangkatkan, maka pangkatnya itu adalah merupakan milik untuk pembilang dan milik untuk penyebut. Jadi X per Y ketika kita pangkatkan hasilnya adalah X per, saya ulangi, X per Y kita pangkatkan dan A, hasilnya adalah X pangkat A per Y pangkat A. Contohnya adalah X per Y pangkat 3, maka 3 ini menjadi pangkat keduanya, baik untuk pembilang maupun untuk penyebut. Sama dengan X pangkat 3 per Y pangkat 3. Sifat yang ketujuh adalah sebuah bilangan pokok yang dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi atau dieksponenkan lagi, maka pangkatnya itu kita akan kalikan. Misalnya X pangkat A, lalu kita pangkatkan dengan B, maka bilangan eksponennya kita kalikan A kali B. Contohnya adalah X pangkat 2, lalu kita pangkatkan dengan 3, maka bilangan eksponennya kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6 atau X pangkat 6. Sifat bilangan pangkat yang ke-8 adalah bahwa bilangan pokok yang sama kita kalikan, maka eksponennya atau bilangan eksponennya kita jumlahkan. Jadi kalau bilangan pokoknya adalah X, kita kalikan X dengan X, di mana X yang pertama eksponennya adalah 2, dan bilangan pokok yang kedua eksponennya adalah B. Karena bilangan pokoknya sama, maka nilai eksponennya bisa kita tambahkan, A tambah dengan B. Contohnya adalah X pangkat 3 kalikan dengan X pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama-sama dengan bilangan X, maka
Bilangan atau nilai eksponennya kita tinggal jumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7 atau X pangkat dengan 7. Oke, sedangkan kalau misalnya bilangan pokoknya berbeda tetapi nilai eksponennya sama atau nilai pangkatnya sama, maka itu akan mewakili keduanya. Kita tinggal kalikan dan mewakili seluruhnya. Misal, X pangkat A kali Y pangkat A. Karena nilai eksponennya sama-sama dengan bilangan A, tetapi bilangan pokoknya berbeda, maka A menjadi pangkat kedua atau perkalian kedua bilangan pokok tersebut. Contoh X pangkat 2 kalikan dan Y pangkat 2. Karena eksponennya sama bilangan 2, tetapi bilangan pokoknya berbeda, maka kedua bilangan pokoknya kita kalikan, lalu kita pangkatkan hasil perkaliannya. Oke, sifat bilangan pangkat yang ke-10 adalah yaitu pembagi dua buah bilangan pokok yang sama dengan nilai eksponen yang berbeda. Maka cara mengoperasionalkannya adalah kedua buah bilangan pokoknya kita kurangi, yaitu bilangan pokok pembilang kurangi dan bilangan eksponen dari pembilang mengurangi bilangan eksponen penyebut. Jadi kalau pembilang adalah X pangkat A, penyebutnya adalah X pangkat B, maka karena dia adalah sama-sama bilangan pokoknya X, eksponen pembilangnya adalah A, kurangi dan eksponen penyebutnya B, A kurang B. Itu cara penyelesaiannya. Kita ambil contoh misalnya X pangkat 4 menjadi pembilang, dibagikan dengan penyebutnya X pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama-sama dengan X, maka penyelesaiannya adalah bilangan eksponennya kita selisihkan. 4 kurang 2 sama dengan 2 atau X sama dengan 2, X pangkat 2. Dan sifat bilangan pangkat yang terakhir adalah pembagian dua buah bilangan pokok yang berbeda dengan nilai eksponen yang sama. Hasilnya adalah hasil bagi dari bilangan pokok itu sendiri kita pangkatkan dengan nilai eksponennya. Jadi itulah 11 sifat bilangan pangkat yang akan sering kita kenal di matematika bisnis ini nanti. Ini contoh yang terakhir adalah X pangkat 3 bagi dengan Y pangkat 3. Karena nilai eksponen keduanya adalah sama bilangan 3, maka penyelesaiannya adalah X per Y pangkatkan dengan 3. Sekarang kita masuk kepada logaritma. Nah, apa itu logaritma? Secara konseptual ya dikatakan merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Ya, jadi istilah sederhananya adalah anti pangkat. Jadi kalau kita belajar tadi bilangan pangkat, maka kebalikannya disebut dengan logaritma. Nah, berbicara tentang logaritma, maka ada bentuk-bentuknya, yaitu disebut dengan bilangan pokok dan bilangan logaritma. Bentuk umumnya adalah A log B, di mana untuk A yang lebih besar dari 1 dan B besar dari 0. Oke, nah A ini dibaca dengan ya A log B itu dibaca dengan A pangkat berapa sama dengan B. Ya, jadi kalau A itu kita pangkatkan berapa supaya sama dengan B, itulah nilainya A log B. Nah, A ini adalah merupakan bilangan pokoknya, sedangkan B disebut dengan bilangan logaritmanya. Nah, jadi B adalah bilangan logaritmanya dan A adalah bilangan pokoknya. Nah, ini contohnya 2 log dari 8 sama dengan X. Jadi bilangan pokoknya adalah 2, logaritmanya atau bilangan logaritmanya adalah 8. Maka berapakah nilainya? Tentu sama dengan X. Nah, cara menyelesaikannya adalah tanyakan berapa 2 dipangkatkan berapa sama dengan 8. Jadi kalau 2 kita pangkatkan berapa sama dengan 8, atau 2 pangkat X sama dengan 8, itu adalah X-nya sama dengan 3. Sehingga 2 pangkat 3 adalah sama dengan 8. Nah, berbicara tentang logaritma, tentu ada sifat-sifat yang harus Anda pahami ya. Yang pertama adalah bahwa nilai dari
A log A karena bilangan pokoknya sama dengan bilangan logaritmanya sebesar A, maka nilainya adalah sama dengan 1. Oke, yang kedua, A log dari 1. Nah, ingat tadi bahwa nilai logaritma harus besar dari 0. Bagaimana kalau misalnya, atau ya besar dari harus 1, besar dari 1. Jadi kalau misalnya bilangan 1, maka nilai lognya adalah sama dengan 0. Yang ketiga adalah A log X tambahkan dengan A log Y. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, ya, maka nilai log X-nya dengan log Y, X-nya kita tambahkan dengan Y atau kita kalikan dengan Y karena atau operasi inilah penambahan. Ya. Jadi A log X tambah A log Y, alasannya adalah karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka bilangan X dan bilangan Y kita kalikan, ya, menjadi A log dari X kali Y. Contohnya begini. 2 logaritma 10 sama tambah dengan 2 logaritma 5. Karena bilangan pokoknya sama dengan 2, maka kita bisa mengalihkan bilangan logaritmanya langsung. Jadi 10 kali 5 adalah 50. Ya, jadi hasilnya adalah 2 dari log 50. Kalau kita selesaikan menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator, hasilnya pasti sama. Yaitu kalau tadi kita hitung satu-satu, 2 log dari 10 menggunakan kalkulator dapat 3,3219. Sedangkan nilai dari 2 log 5 adalah 3,3219. Lalu kalau kita cari nilai dari 2 log 50, dapat hasilnya 5,6438. Nilai 5,6438 ini sama kalau kita jumlahkan kedua buah bilangan di sebelah kirinya. Oke, sifat yang keempat adalah ya A log X kurangi dan A log Y. Sama seperti prinsip pada penjumlahan tadi, tetapi karena ini pengurangan memiliki bilangan pokok yang sama, maka ya pengurangnya atau ya pengurang menjadi pembilang dan yang dikurang menjadi penyebut. Atau kalau kita sederhanakan adalah A log dari X per Y. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan A. Contohnya adalah A log dari 10 kurangi dengan 2 log dari 5. Karena bilangan pokoknya sama-sama bilangan 2, maka ya, operasi menyederhanakan penyelesaian logaritma seperti ini kita bisa membagikan 10 dengan 5. Ya, 10 bagi 5 dapat 2 atau hasilnya adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2 adalah bilangan 1. Atau kalau kita uji coba menggunakan tabel juga sama tadi ya, menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Jadi 2 log dari 10 itu adalah 3,3219 dan 2 log 5 adalah 2,3219. Ketika kita selisihkan hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, sifat logaritma yang kelima yaitu adalah bahwa A log B, A log X pangkat B, di mana nilai logaritmanya adalah sebuah bilangan berpangkat. Ya, maka untuk menyelesaikannya, pangkat bilangan logaritmanya kita turunkan ke depannya, ya, menjadi pengali dari nilai logaritma, sehingga dapat B kali A log X. Nah, begini contohnya, 2 log dari 3 pangkat 3. Bisa juga kita sederhanakan langsung ya, 2 log dari 27 ya. Tetapi kalau kita mau sederhanakan lain boleh juga, yaitu pangkat 3-nya kita kedepankan menjadi pengali logaritmanya. Sehingga menjadi 3 kali 2 log dari 3. Nah, kalau kita uji ya, kita coba ya menggunakan tabel atau kalkulator bahwa ya 2 log dari 27 itu adalah 4,7549. Nilainya akan sama kalau bilangan pangkat 3-nya kita jadikan pengali di depan, yaitu 3 kali 2 log 3. 2 log 3 adalah 1,5849. Hasil kalinya sama dengan bilangan 2 log dari 27. Oke. Lalu sifat yang keenam adalah A log dari X, ya.
bilangan pokoknya adalah A, bilangan logaritma adalah X, itu sama nilainya dengan kalau kita bagi logaritma dari X dengan logaritma bilangan pokoknya, atau log X per log A. Nah, ini contohnya. 3 log 27 itu sama dengan, ya, kalau kita kita gunakan kaidah ke-6 ini berarti bilangan pokoknya kan 3. Kalau kita cari logaritma 3 menjadi pembilangnya atau penyebutnya nanti, sedangkan log 27 menjadi pembilangnya. Nah, jadi apa hasilnya? Log 27 per log 3. Hasilnya apa? Kalau kita gunakan kalkulator, ya, bahwa nilai dari 3 log 27 itu sama dengan 3. Ya kan? Kemudian, ya, log 27 adalah 1,34. 1,4314 dan log dari 3 adalah 0,4771. Kalau kita bagi bilangan ini mendapatkan atau hasilnya adalah sama dengan 3. Oke, sifat yang ketujuh adalah A log dari atau A log X itu sama dengan seper. Nah, membalikan bilangan bilangan pokok dengan bilangan logaritma. Jadi kalau di sebelah kirinya tadi bilangan pokoknya adalah A, bilangan logaritmanya adalah X, maka kalau kita jadikan sebagai seper, ya, bilangan pokok menjadi bilangan logaritma menjadi bilangan pokok atau X log A. Ini contohnya 2 log dari 16, maka kalau kita jadikan seper, ya, maka kita balikan, ya, bilangan pokok menjadi bilangan logaritma dan bilangan logaritma menjadi bilangan pokok. Oke, kemudian kita teruskan untuk sifat yang ke-8, ya. A dipangkatkan dengan A log X sama dengan X. Karena apa? Bilangan pokoknya sama dengan bilangan pokok, begitu. Bilangan pokok logaritmanya dengan sama bilangan pokok yang dipangkatkan. Ini contohnya 2 pangkat 2 log dari 8. Itu pasti sama dengan 8. Ya. Jadi kalau kita cari, ya, bahwa 2 log 8 itu kan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ke-9, ln X, ya. Jadi itu dibaca ln, ya. Ln X itu adalah sama dengan 2,3026 log dari X. Dan, ya, ini contohnya. Yang terakhir log X adalah kebalikannya, ya, 0,4343 ln dari X. Nah, itulah 10 sifat-sifat yang dimiliki oleh logaritma.